Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk penonton sekalian. Perkenalkan, saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172511081. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi mineral beserta karakteristik dari mineral dan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan mineral. Nah, mineral merupakan salah satu penyusun utama dari batuan yang menjadi dasar dalam mempelajari geologi, petrologi, maupun geofisika, sehingga mineral dapat didefinisikan sebagai zat padat yang terbentuk secara alami, bersifat anorganik, memiliki susunan atom yang teratur, dan memiliki komposisi kimia yang relatif sama walaupun masih dapat mengalami variasi dalam batas tertentu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, mineral memiliki 4 karakteristik yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai mineral. Karakteristik yang pertama adalah naturally occurring, yaitu mineral harus terbentuk secara alami melalui proses-proses geologi tanpa melibatkan campur tangan manusia. Proses pembentukan tersebut dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti kristalisasi magma, pengendapan larutan, proses metamorfisme, aktivitas hidrotermal, maupun evaporasi. Semua proses tersebut berlangsung secara alami selama ribuan hingga jutaan tahun di bumi. Artinya, meskipun suatu zat memiliki komposisi kimia yang relatif sama, susunan atom yang sama, namun jika proses pembuatannya melibatkan campur tangan manusia, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Contoh yang paling sering kita temui adalah berlian sintetis atau man-made diamond. Berlian alami terbentuk jauh di dalam mantel bumi pada tekanan dan temperatur yang sangat tinggi selama jutaan hingga ribuan tahun, hingga dapat dikategorikan sebagai mineral. Sebaliknya, berlian sintetis ini dibuat oleh manusia di laboratorium dengan menggunakan teknologi seperti high temperature, high pressure, dan juga chemical vapor deposition. Walaupun sintesis diamond ini memiliki komposisi kimia yaitu karbon murni, struktur kristalnya sama, hingga kekerasannya juga hampir sama dengan diamond yang asli atau berlian yang asli, namun proses pembentukannya yang melibatkan campur tangan manusia itulah yang menjadi alasan mengapa berlian sintetis ini tidak dapat dikategorikan sebagai mineral, sehingga hanya dapat disebut sebagai material sintetis. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu inorganic solid substance, di mana mineral harus berupa zat padat dan bersifat anorganik. Sebagai zat padat, mineral memiliki bentuk dan volume yang tetap pada kondisi normal. Selain itu, mineral harus bersifat anorganik, artinya tidak berasal dari aktivitas biologis makhluk hidup. Sebagian besar mineral terbentuk melalui proses fisika dan kimia yang berlangsung di dalam bumi, bukan melalui proses kehidupan. Tapi secara mineralogi, minyak bumi itu berasal dari sisa plankton dan mikroorganisme yang mengalami perubahan selama jutaan tahun. Sementara itu, batu bara berasal dari sisa tumbuhan purba yang mengalami proses pembatubaraan. Karena berasal dari organisme hidup, keduanya termasuk bahan organik sehingga tidak memenuhi syarat sebagai mineral. Selain itu, minyak bumi juga bukan merupakan zat padat dan tidak memiliki struktur kristal yang sama. Meskipun demikian, dunia pertambangan, istilah sumber daya mineral yang sering digunakan dalam arti yang lebih luas, dapat mencakup seluruh bahan galian yang memiliki nilai ekonomi, termasuk minyak bumi dan batu bara. Oleh karena itu, secara ekonomi keduanya sering disebut sebagai sumber daya mineral, tetapi secara alami keduanya, yaitu minyak bumi dan batu bara, tidak dikategorikan sebagai mineral. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu having an orderly arrangement of atoms, yaitu mineral harus memiliki susunan atom yang teratur atau struktur kristal lah ya. Nah, atom-atom penyusun mineral secara
berulang membentuk kisi kristal atau kristal lattice. Susunan yang teratur inilah yang menyebabkan setiap mineral memiliki sifat fisik yang khas, seperti bentuk kristal, bidang belahan, kekerasan, berat jenis, dan sifat optik. Sebagai contohnya, kuarsa memiliki sistem struktur kristal heksagonal, halit memiliki sistem kristal kubik, sedangkan intan juga memiliki struktur kristal kubik yang sangat kuat. Untuk memahami pentingnya struktur kristal, kita dapat melihat contoh dari obsidian. Obsidian merupakan kaca vulkanik yang terbentuk ketika lava mengalami pendinginan sangat cepat. Ketika proses pendinginan itu berlangsung sangat cepat, atom-atom penyusunnya tidak memiliki waktu untuk menyusun diri menjadi kristal yang teratur. Akibatnya obsidian memang terbentuk secara alami, bersifat padat dan anorganik, tetapi tidak memiliki susunan atom yang teratur. Oleh sebab itu, obsidian tidak memenuhi salah satu syarat sebagai mineral, sehingga dia dikategorikan sebagai mineraloid, bukan mineral sejati. Mineraloid adalah zat alami yang menyerupai mineral, tetapi tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagai mineral. Ini tidak memenuhi seluruh persyaratannya ya, jadi dia nggak lengkap baik itu satu ataupun dua gitu. Nah, kemudian karakteristik yang keempat yaitu having a consistent chemical composition that may vary within specific limits. Nah, jadi mineral itu memiliki komposisi kimia tertentu yang relatif tetap walaupun masih dapat mengalami variasi dalam batas tertentu. Variasi tersebut biasanya terjadi akibat adanya substitusi ion, yaitu penggantian suatu unsur oleh unsur lain yang memiliki ukuran dan muatan yang hampir sama tanpa mengubah struktur kristalnya. Contoh utamanya adalah olivin yang memiliki rumus kimia magnesium ataupun besi 2SiO4. Pada olivin, unsur magnesium dan besi dapat saling menggantikan. Jika kandungan magnesiumnya lebih banyak, maka ia disebut sebagai fosferit. Jika kandungan besinya lebih banyak, disebut vialit. Walaupun komposisinya berubah, keduanya tetap termasuk kelompok mineral olivin karena perubahan tersebut masih berada dalam batas tertentu dan struktur kristalnya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi kimia mineral bersifat konsisten, tidak harus selalu benar-benar tetap. Nah, kemudian saya sudah menjelaskan mengenai 4 karakteristik dari mineral. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus, yaitu status es di alam. Nah, es dapat dikategorikan sebagai mineral apabila terbentuk secara alami, misalnya pada gletser, lapisan es di kutub maupun salju alami. Es alami memenuhi seluruh karakteristik mineral karena terbentuk secara alami, bersifat padat, bersifat anorganik, memiliki struktur kristal teratur, serta mempunyai komposisi kimia H2O yang relatif tetap. Sebaliknya, es batu yang dibuat oleh manusia yang ditaruh di freezer tidak dikategorikan sebagai mineral. Walaupun komposisi kimianya sama, pembentukannya melibatkan campur tangan manusia, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu naturally occurring. Dengan demikian, es sebagai mineral bergantung pada proses pembentukannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mineral merupakan zat padat alami yang bersifat anorganik, memiliki susunan atom yang teratur, serta mempunyai komposisi kimia yang relatif tetap walaupun dapat mengalami variasi dalam batas tertentu. Agar suatu zat dapat dikategorikan sebagai mineral, maka seluruh karakteristik ini harus terpenuhi. Apabila ada satu atau beberapa karakteristik yang tidak dipenuhi, maka dia disebut sebagai mineraloid, tidak disebut sebagai mineral sejati. Contohnya itu adalah berlian sintetis itu tadi. Nah, kemudian juga dari contoh studi kasus es tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa es itu tidak selalu disebut mineral, tergantung proses pembentukannya. Apabila dibentuk di alam, maka itu adalah mineral, tapi apabila dibentuk oleh manusia yang dimasukkan di freezer, maka itu disebut bukan mineral. Baik, itu adalah penjelasan dari saya mengenai definisi mineral, karakteristik utama dari mineral, dan beberapa studi kasus. Terima kasih atas perhatian penonton. Saya memohon maaf apabila ada salah kata perbuatan dalam proses video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.